Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk renungan firman Tuhan dari Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Markus 11 ayat 23 saya bacakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut dan tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, ini perkataan Yesus Kristus sendiri. Dia mengajar kita tentang beriman, percaya. Dan banyak, cuma begini saudara, ada persoalan. Banyak orang percaya, banyak anak Tuhan menginginkan iman yang gampangan. Ya. Banyak orang percaya menginginkan iman yang mudah, iman yang seperti jimat keberuntungan. Ya, saudara, seperti jimat yang kita bisa gunakan kapan saja, ya, kita sebutkan kata-katanya hokus pokus dan sebagainya, lantas terjadilah, saudara. Kita jadikan iman itu, kita menginginkan iman yang gampang, yang seperti men-switch, ya, iman yang mudah, iman yang bekerja seperti apa? Jimat keberuntungan yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja sesuai mau saya, sesuai keinginan saya. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa iman itu menuntut sesuatu dari kita. Iman kalau dia mau bekerja dengan efektif sesuai dengan kehendak Allah menuntut sesuatu dari kita. Ya, di sepanjang kitab suci ada sejumlah syarat dan juga sikap hati, saudara, yang perlu ada, yang perlu kita perhatikan agar iman itu dapat bekerja sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya adalah seperti dalam ayat yang baru kita baca ini, ya. Dalam ayat yang kita baca tadi bahwa Yesus menegaskan bahwa kita tidak boleh bimbang, ini tuntutan Tuhan. Ya. Kita tidak boleh bimbang dan ragu akan atas semua janji-janji Allah. Saudara baca sendiri Yakobus pasal 1. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan menerima apapun daripada Tuhan. Ya. Itu tegas sekali saudara. Kalau kita bimbang, kita mendua hati, Yakobus 1 ayat 6 katakan tidak akan menerima apapun daripada Tuhan. Jadi Tuhan menghormati iman. Tuhan mencari iman. Jadi itu tuntutan yang pertama. Lebih lanjut kalau kita lihat ya, saudara bisa baca sendiri Markus pasal yang ke-11 itu ayat, lompat 2 ayat. Markus 11 ayat 25 itu salah satu lagi tuntutan Tuhan. Ya. Konteksnya masih tentang iman yang memindahkan gunung. Ayat 25 dikatakan dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Salah satu penghalang daripada iman, saudara, salah satu penghalang kita mempunyai iman yang melepaskan mujizat-mujizat adalah tidak mau mengampuni. Ini krusial banget, ini penting banget. Hati yang tidak mau mengampuni jangan harap akan melihat mujizat. Saya dikatakan jika kamu berdiri untuk berdoa. Saudara berdiri berdoa mau menyembah. Dikatakan kita harus mengampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Saudara. Supaya juga Bapa kita di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi saudara penghalang terbesar barangkali di dalam kita mempunyai iman yang efektif. Penghalang terbesar dalam kita mempunyai iman yang melepaskan mujizat adalah ketidakmauan untuk mengampuni. Ya. Jadi saudara kepahitan, apalagi dendam, iri hati. Walaupun saudara bisa berkata saya punya hak besar untuk pahit sebab dia sudah bikin jahat sama saya. Saya adalah orang yang paling tepat untuk dendam sebab dia sudah bikin jahat sama saya. Saya adalah orang yang paling sah untuk benci karena
ya dia begitu sih. Ya terserah saudara. Saudara dapat katakan bahwa kepahitan, dendam, iri hati, kebencian itu sah kita mau lakukan karena memang itu hak kita untuk melakukannya karena kita mungkin sudah diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain. Ya monggo saja, tapi kalau itu kita lakukan, jangan berharap ada apapun jawaban Tuhan sebab iman itu terhalang, saudara. Iman untuk melihat mujizat terhalang karena ada kecemburuan, iri hati, dendam, kepahitan yang kita simpan dengan alasan apapun. Ya, itu menjadi penghalang ya demi mengalirnya iman dalam kehidupan kita. Jadi begini saudara, tadi ayat itu bicara tentang mujizat iman yang yang berkata sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Itu iman saudara. Ya, Yesus bicara katakan dengan iman kepada gunung-gunung. Tercampaklah, pindahlah ke laut. Tetapi saudara sebelum gunung-gunung yang besar yang kelihatan itu tercabut dan pindah ke laut. Ada gunung-gunung kepahitan dalam hati kita yang harus dicampakkan dulu. Ada gunung iri hati, ada gunung-gunung dalam hidup kita. Ini dulu yang Tuhan mau urus. Ya seringkali Allah ingin kita terlebih dahulu memindahkan gunung kekerasan hati yang tidak mau melepaskan pengampunan. Dia simpan sampai dia bawa tidur berbulan-bulan. Wah, saudara itu sangat merugikan kita. Itu menggerogoti dan saudara tidak akan melihat mujizat. Malah penyakit yang akan datang. Ya. Jadi saudara saya kira ya sebelum tangan Allah yang berkuasa memindahkan gunung-gunung dalam hidup kita. Seringkali Tuhan mau terlebih dahulu kita saudara memindahkan gunung-gunung kekerasan hati dalam diri kita. Iman yang sejati bukan hanya soal percaya bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang besar. Ya. Sekali lagi saudara, iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi iman yang sejati juga melibatkan kondisi hatimu. Iman yang sejati melibatkan hati yang bersedia mengampuni karena Tuhan sudah ampuni kita. Iman yang sejati bukan hanya percaya Tuhan sanggup memindahkan segala perkara, tapi juga iman yang sejati melibatkan hati yang mau taat kepadanya, yang mau belajar mengasihi bahkan orang-orang, bahkan musuh barangkali yang sudah menyakiti kita. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk melihat kuasa Allah bekerja melalui iman, hati kita juga harus beres di hadapan Tuhan. Harus ada pengampunan dan kasih yang memenuhi hati saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara